Halo semua, selamat datang di video materi untuk mata kuliah perbandingan sistem kepartaian dan pemilu. Pada video kali ini saya akan membahas tentang relasi antara electoral system dan party system, dan bagaimana interaksi antara keduanya yang sangat berkaitan. Selamat menyaksikan ya. Nah, teman-teman, sejauh ini kita sudah memahami ya bahwa yang namanya electoral system adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana suara dari para pemilih itu kemudian dikonversi menjadi kursi di dalam lembaga perwakilan politik. Kemudian sistem politik kita juga memahaminya sebagai bagaimana sih interaksi antara partai politik peserta pemilu, dalam hal ini dilihat dari jumlah banyaknya partai yang berkompetisi serta isu atau currency ya dalam kompetisinya, ya ini ideologis. Nah, dalam sistem partai tentunya ini berkaitan dengan bagaimana caranya partai mendapatkan dukungan dalam pemilu. Jika kita amati ya lebih dalam, sebenarnya relasi antara electoral system dan party system itu ibaratkan relasi antara telur dan ayam ya. Satu pola interaksi yang bersifat siklik. Keduanya saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, relasi yang sifatnya siklik tadi kita coba lihat misalnya terkait dengan bagaimana sistem pemilu tertentu itu mempengaruhi bentuk atau pola yang ada dalam sistem kepartaian. Kita awali dengan sistem proportional representation ya. Jadi proportional representation itu kan mendorong lebih banyak partai. Gitu ya. Tentunya ini dampak yang paling utamanya. Jadi sistem kepartaian akan dipenuhi oleh banyak sekali partai yang saling berkompetisi. Nah, banyaknya partai yang berkompetisi ini juga punya potensi untuk mendorong terjadinya ekstremisme. Dalam artian, karena partainya banyak, maka akan mendorong kecenderungan beberapa partai untuk mengambil posisi yang ekstrim, berada di kutub ideologi yang sangat berseberangan. Ya, bagaimanapun juga kan kalau partainya banyak, tentunya partai-partai akan mencoba mencari posisi ideologis yang kira-kira belum diisi oleh partai lain. Selanjutnya adalah dampak dari PR system, khususnya untuk PR system yang menggunakan sistem closed list ya, tertutup, itu akan mendorong penguatan organisasi partai. Penguatan ini dalam artian bahwa kuasa pemimpin partai atau partai di tingkat pusat itu menjadi sangat kuat. Nah, kondisi sistem kepartaian dalam sebuah sistem pemilu PR itu berbeda dengan sistem majoritarian atau first past the post ya. Majoritarian itu kan efek utamanya adalah jumlah partai itu lebih sedikit. Ya, tendensinya seperti itu. Jumlah partai yang berkompetisi lebih sedikit, dan tentunya dampak jangka panjangnya adalah mencegah terjadinya ekstremisme partai. Sangat jarang sekali misalnya partai-partai itu akan berkompetisi di kubu atau polar yang berbeda, gitu ya. Karena memang ingat median voter theorem, ada suara pemilih, potensi pemilih yang seringkali berada di tengah-tengah titik ekstrim. Dan ini akhirnya mendorong partai untuk menghindari posisi ideologis yang ekstrim atau sangat berseberangan. Dan tentunya efek lainnya adalah ada tendensi dari sistem majoritarian untuk mendorong organisasi partai yang lebih terdesentralisasi. Karena dalam majoritarian lebih banyak kandidat lah yang harus membangun hubungan erat dengan para calon pemilihnya. Hal ini mengakibatkan partai biasanya menyerahkan atau memberikan wewenang yang lebih besar kepada para kandidat atau calegnya untuk bertindak secara politik. Baik itu misalnya dalam konteks kampanye atau ketika misalnya nanti kandidat tersebut lolos ke kursi parlemen.
Dampak sistem pemilu berikutnya terhadap sistem kepartaian adalah besaran distrik, gitu ya. Nah, besaran distrik ini punya dua lokus ya terkait dengan dampaknya terhadap sistem kepartaian. Pertama adalah yang terkait dengan bagaimana relasi antar partai atau interparty competitions ya. Jadi angka besaran distrik yang lebih tinggi itu mendorong adanya angka proporsionalitas yang lebih tinggi. Artinya jumlah partai yang mungkin akan lolos ke dalam yang akan lolos ke dalam parlemen itu lebih besar. Jadi dari angka distrik magnetik yang besar itu mendorong angka proporsionalitas yang besar, sehingga efeknya adalah jumlah partai yang berpotensi lolos akan semakin besar. Nah, jumlah partai yang berpotensi lolos semakin besar ini tentunya punya potensi juga untuk mendorong adanya polarisasi yang lebih besar pula, ya, karena seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya, jumlah partai yang banyak itu kan mendorong partai untuk mengambil posisi yang khas. Ya, mengambil posisi yang khas terkait dengan acuan ideologis mereka agar bisa mendapatkan suara, dan ini kan bisa berdampak terhadap polarisasi ideologis yang lebih tinggi di masyarakat. Nah, lantas bagaimana dengan dampak dari besaran distrik terhadap internal partai? Jadi jika angka besaran distriknya semakin besar, ya dia mendorong adanya high proportionality, ya asumsinya. Nah, high proportionality ini akan mendorong karena kesempatan menang lebih besar gitu ya, maka para kandidat itu kan punya kesempatan yang sama untuk lolos. Kandidat dari partai yang sama ya, dia punya kesempatan yang sama untuk lolos ke kursi parlemen. Hal ini kemudian mendorong adanya interparty competitions, gitu ya. Kalau kita nyebut kompetisi internal partai, gitu ya, untuk mendapatkan kursi dalam pemilu. Efek jangka panjang terhadap organisasi partai adalah ini memungkinkan kemunculan faksi di dalam partai. Gitu ya. Jadi misalnya kandidat ABC itu ikut faksi X gitu, kandidat DEF itu faksi Y gitu. Ya karena memang ada kemungkinan dari kandidat-kandidat ini untuk lolos, sehingga mereka harus istilahnya bersaing secara ketat. Dan di dalam partai ini memungkinkan terjadinya faksi di antara partai. Nah, menariknya adalah dampaknya terhadap partai secara keseluruhan ketika partai sudah banyak faksi gitu ya. Artinya kan kita bisa melihat bahwa ideologi itu menjadi sesuatu yang bisa ditawar. Ya kan? Tidak mungkin misalnya sangat kecil ya kemungkinan bahwa antar kandidat itu bertarung dengan posisi ideologis yang sama di masyarakat. Kemungkinan mereka untuk membawa moderasi atau kemudian membawa ideologi partai kepada titik yang lebih ekstrim itu sangat besar. Gitu ya. Atau barangkali kecenderungannya adalah dalam sistem yang distriknya besar gitu ya, ada kecenderungan bahwa kandidat itu akan mencoba memoderasi, merilekskan gitu ya posisi ideologis partainya agar bisa mendapatkan suara dari para pemilih lain di luar partainya misalnya. Kemungkinan itu terjadi. Karena kalau dia tetap berkampanye dengan mengambil posisi partainya atau akan mengambil posisi yang lebih ekstrim, kemungkinan dia tidak akan mendapatkan peluang menang lebih besar. Jadi dia harus think out of the box, mencoba meraih potensi-potensi suara yang ada di luar garis ideologis partainya. Nah, inilah dampak dari besaran distrik terhadap internal partai secara keseluruhan. Selain besaran distrik, dampak lain dari
sistem pemilu terhadap sistem kepartaian bisa ditinjau dari sudut pandang model kandidat listnya ya, daftar kandidatnya ya. Jadi kalau kita kenal ada yang namanya model daftar terbuka gitu ya, pemilu, ada yang modelnya daftar tertutup. Nah, kalau daftar terbuka kan jelas si pemilih itu dengan bebas menentukan calon mana yang bisa mendapatkan suara dia dan dikontribusikan menjadi kursi ya kalau terpilih. Kalau yang close kan ya voters memilih partai dan nanti partailah yang mengalokasikan siapa yang lolos ke parlemen. Bisa berdasarkan nomor urut gitu ya. Atau misalnya dalam sistem campuran berdasarkan suara terbanyak. Tapi tetap partai itu punya kuasa yang besar ya dalam menentukan siapa yang lolos gitu ya. Jadi kalau open list dampaknya adalah ketika sistem pemilu menggunakan model daftar terbuka, organisasi kepartaian itu akan lebih lemah. Ada kecenderungan untuk lebih lemah karena kandidat masing-masing itu berupaya untuk memenangkan dirinya sendiri, tidak peduli misalnya dengan reputasi partai barangkali ya. Mereka lebih peduli dengan reputasi mereka. Artinya kemenangan mereka ke kursi parlemen itu tidak banyak dipengaruhi oleh reputasi partai. Nah, ini berdampak pada organisasi kepartaian yang lebih lemah dalam artian ada model desentralisasi di internal partai gitu ya. Artinya kepemimpinan partai mungkin akan melihat kondisi di lapangan. Siapa sih kandidat yang kemudian punya popularitas besar gitu ya di dalam partainya. Dan ini partai menjadi sangat pragmatis gitu ya. Diserahkan kepada kondisi yang ada di daerah seperti itu. Dan tentunya ketika misalnya banyak sekali kandidat yang saling berkompetisi gitu ya, open list daftar terbuka itu juga mendorong ada sebuah istilahnya potensi yang lebih besar untuk faksi-faksi, tumbuhnya faksi di dalam partai juga gitu ya. Nah, hal yang berbeda terjadi untuk close list gitu ya. Kalau close list kan karena partai yang dipilih ya, voters itu memilih partai, akhirnya partai itu punya kuasa untuk menentukan siapa yang akan mewakili dia. Jadi kandidat-kandidat itu dipilih oleh partai, dipastikan bahwa misalnya kandidat yang ada di ranking nomor 1 itu orang yang benar-benar loyal atau setia kepada arahan ketua partai. Kita akan melihat bahwa ada kecenderungan partai menjadi sangat kuat, sangat sentralistik. Dan pastinya faksinya lebih sedikit. Karena semua kandidat itu akan berupaya untuk mendapatkan dukungan dari ketua partai. Gitu ya. Semua terpusat kepada pimpinan partai. Oke, terakhir, karena sistem pemilu itu punya dampak yang sangat signifikan terhadap sistem kepartaian, gitu ya, dan tentunya terhadap sistem politik secara keseluruhan, maka desain sistem pemilu itu juga bisa dibedakan atau misalnya didesain sedemikian rupa agar sesuai dengan karakter rezim gitu ya. Kalau di sini saya kasih contoh, mungkin kalau untuk rezim demokrasi saya pikir banyak kajiannya, tapi untuk yang rezim otokrasi ya, otoritarian gitu ya. Jadi kalau berdasarkan penelitian, rezim otoritarian itu suka atau lebih memilih sistem pemilu yang bercirikan hal-hal sebagai berikut. Pertama adalah rezim otokratik sangat memfavoritkan model daftar tertutup ya. Jadi partai yang menentukan kandidat yang lolos. Kemudian
Di sini artinya kan apabila partai si penguasa atau si autokrat ini adalah partai dominan, ya dia punya kuasa yang sangat penuh untuk menentukan siapa saja orang yang bisa duduk di lembaga perwakilan politik dan menjadi pendukung dia. Kemudian hal yang kedua adalah rezim autokrat itu sangat menyukai angka parliamentary threshold yang tinggi sebagai upaya untuk mencegah munculnya partai-partai baru gitu ya di dalam pemilu. Kemudian juga untuk meningkatkan jumlah partai si penguasa, biasanya rezim otokratik itu sangat menyukai sistem dengan magnitud yang besar, yang tinggi gitu ya. Jadi kalau partainya dominan dan kemudian distrik magnitudnya besar, ada kemungkinan partainya akan berhasil merebut banyak suara di distrik tersebut. Ya, ketimbang pakai majoritarian yang dengan model single member district gitu ya. Mungkin akan lebih kecil kesempatan untuk menguasai kursi parlemen. Dan hal yang terakhir, rezim otokratik itu sangat suka dengan formula konversi suara yang memberikan keuntungan besar bagi partai terbesar ya, atau partai dominan. Nah, dalam hal ini metode De Hong itu seringkali dianggap sebagai metode yang sangat memihak terhadap partai besar. Gitu. Berbeda dengan misalnya metode yang lain ya, Seinlik itu dianggap berpihak kepada partai-partai menengah dan partai kecil gitu ya. Nah, kalau kita juga lihat ke dalam dua pilihan sistem pemilu ya, majoritarian dan PR. Kalau bagi penguasa autokrasi, dia akan melihat bahwa sistem majoritarian itu punya kesempatan yang lebih besar untuk kelompok-kelompok oposisi itu mendapatkan suara. Gitu ya. Jadi keuntungan suara yang didapat sedikit gitu ya, karena first past the post dan biasanya single member district, dan memberikan suara yang lebih besar kepada pihak oposisi untuk berkonsolidasi ya, karena pertarungannya sangat di daerah sekali ya. Partai tidak punya kuasa mungkin atas kandidatnya, dan kalau misalnya di daerah tersebut misalnya banyak warga yang memang mendorong perubahan politik, ya bisa jadi kandidat jagoan dari partai si penguasa akan kalah. Nah, hal inilah yang kemudian mendorong penguasa autokratik itu menimbang-nimbang model majoritarian. Lantas, bagaimana dengan sistem PR? Sistem PR itu memberikan keuntungan yang besar. Jadi jumlah kursinya besar gitu ya. Dan juga insentif yang lebih sedikit untuk kelompok oposisi. Gitu ya, karena jumlah kursi besar, ada kemungkinan partai penguasa ya akan mendapatkan kursi lebih besar. Tapi higher proportionality dalam artian gini, ada kemungkinan bahwa banyak kelompok-kelompok masyarakat yang akan masuk atau partai-partai kecil yang akan masuk ke parlemen juga gitu. Dan kalau misalnya partai penguasanya tidak begitu kuat untuk mengontrol partai kecil ini, ya bisa menjadi bumerang untuk partai penguasa. Kira-kira seperti itu ya pilihan sistem pemilu yang difavoritkan oleh rezim otokratik. Baiklah teman-teman, demikian materi terkait dengan sistem pemilu dan pengaruhnya terhadap sistem kepartaian secara keseluruhan. Semoga teman-teman mendapatkan pengetahuan baru dari materi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan materi lainnya.